Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang break-even point dan hubungannya dengan perencanaan laba. Ada beberapa hal terkait dengan perencanaan keuangan. Jadi yang pertama adalah perencanaan keuangan bisa bersifat analitik dan bisa juga bersifat formal, seperti penyusunan anggaran. Nah, analisis break-even point merupakan alat bantu yang sifatnya adalah analitik. Kita akan mulai laba dalam konteks yang lebih luas terlebih dahulu. Pertama adalah bahwa posisi laba adalah sebagai ukuran utama keberhasilan perusahaan dan seringkali digunakan sebagai kontrak antara pemegang saham dengan manajemen atau direksi. Nah, pengukuran laba ini mempengaruhi beberapa hal, misalnya adalah bagaimana laba dilaporkan, kemudian bagaimana dievaluasi, dan bagaimana direncanakan dalam suatu penyusunan anggaran. Kita akan melihat laba dalam berbagai macam konteks dengan elemen yang lainnya. Ada berbagai macam elemen utama di sini: laba, pendapatan, biaya, volume, dan kapasitas. Kita mulai dalam hubungan antara laba dengan pendapatan dan biaya. Ya, laba adalah selisih pendapatan dengan biaya. Biaya adalah sumber daya terpakai, sementara laba adalah surplus, kelebihan pendapatan di atas biaya. Yang kedua, biaya dalam konteks perencanaan bisa dibagi ke dalam dua elemen. Pertama adalah biaya tetap, biaya yang tidak berubah walaupun terdapat perubahan volume produksi atau volume kegiatan. Yang kedua, biaya variabel, biaya yang berubah sesuai dengan perubahan kegiatan. Contoh biaya variabel adalah bahan baku dalam proses produksi. Contoh biaya tetap adalah gaji karyawan. Ada beberapa istilah yang kita gunakan di sini. CVP atau BEP adalah nama yang sama, cost volume profit analysis atau break even point analysis, kita singkat dengan BEP. Jadi mencoba mencari kaitan antara biaya, volume, dan laba. Maka sering disebut dengan CVP. Kemudian konteks kapasitas. Setiap proses produksi atau operasi pasti punya batasan kapasitas. Nah, kapasitas ini adalah kemampuan suatu mesin untuk berproduksi. Ada istilah kapasitas maksimum, ada istilah kapasitas normal. Nah, dalam konteks ini, kapasitas berhubungan dengan volume dalam kaitan dengan unit yang dihasilkan. Tapi dalam konteks biaya, dia menimbulkan biaya yang sifatnya adalah tetap. Kemudian pendapatan yang merupakan fungsi harga dikalikan dengan volume. Nah, harga ini dipengaruhi oleh beberapa aspek. Secara internal adalah bagaimana tingkat biaya yang ada dan margin yang diinginkan. Tapi secara eksternal, kita akan melihat seberapa mampu perusahaan bersaing. Jadi interaksi antara internal dan eksternal inilah yang nanti akan menentukan berapa tinggi harga akan dipasang oleh perusahaan. Kita ke rumus break-even point. Ada dua rumus. Rumus yang pertama berhubungan dengan unit, yaitu biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Nah, margin kontribusi adalah harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Rumus yang kedua adalah break-even point dalam hitungan rupiah.
Nah, ini biaya tetap dibagi dengan contribution margin ratio. Yang rumusnya adalah harga jual dikurangi biaya variabel dibagi dengan harga jual. Filosofi dasar dari BEP ini adalah bahwa biaya tetap harus mampu di-cover oleh sejumlah unit yang terjual. Dengan catatan setiap unit terjual menghasilkan sejumlah margin. Artinya, harga jual yang dipasang lebih tinggi dibandingkan biaya variabel. Kalau harga jual mampu menutup biaya variabel, maka selisihnya, yaitu contribution margin, diharapkan mampu menutup biaya tetap. Nah, tentu dikaitkan dengan volume yang terjadi. Kemudian kaitan antara break-even point dengan target laba. Idenya sederhana, apabila contribution margin mampu menutup biaya tetap, akan ketemu break-even point, sehingga kalau ada target laba, maka target itu harus di-cover juga dengan jumlah unit terjual. Yang kedua adalah margin of safety. Margin of safety adalah berapa tingkat rasa aman perusahaan dihitung dengan persen. Rumusnya penjualan target dikurangi penjualan saat BEP dibagi dengan penjualan target. Nah, di sini kemudian ada beberapa catatan. Penjualan target harus dalam rentang kapasitas produksi yang ada. Dan kemudian margin of safety akan makin sensitif jika makin rendah. Makin rendah artinya makin mudah menuju break-even point, makin mudah menuju kerugian. Sehingga perusahaan akan merasa aman kalau margin of safety-nya tinggi. Kita akan mulai dengan contoh analisis dengan angka. Sejumlah data kita masukkan di sini. Harga jual, target penjualan dalam unit, biaya variabel, kemudian 456 adalah biaya tetap. Di dalam gambar ini kita lihat ada dua sumbu vertikal ada data rupiah, bisa penjualan, biaya, atau laba. Sementara pada sumbu horizontal atau X adalah data kuantitas. Kemudian data kapasitas maksimum kita masukkan. Perhitungan BEP sudah kita bisa mulai karena kita nanti akan mempunyai total biaya tetap, contribution margin ratio, dan maksimum produksi pada kapasitas normal. Kapasitas normal ini mestinya di bawah kapasitas maksimum. Ada sejumlah garis di sini. Garis vertikal menggambarkan kapasitas. Yang merah adalah kapasitas maksimal, yang biru adalah kapasitas normal. Sementara garis yang miring, garis biru tua adalah biaya variabel, garis merah adalah garis biaya total, yaitu biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Pada gambar berikutnya, kita lihat ada sejumlah perhitungan, yaitu break-even point rupiah ditemukan pada 250 juta, dalam unit 250.000 unit. Gambar kita sederhanakan, garis biaya variabel kita hilangkan, kemudian area laba kita gambarkan, area rugi kita gambarkan. Merah, ya, segitiga merah adalah daerah rugi, segitiga hijau adalah daerah laba.
Kemudian sejumlah laba itu 40 juta pada target penjualan ya. Target penjualan itu adalah 350.000 unit. Pada target penjualan itu margin of safety 28,6%. Artinya adalah kalau target penjualan turun 28,6%, maka perusahaan memasuki saat break even point. Ada beberapa catatan tentang penetapan target. Pada contoh ini target dalam bentuk unit. Pada dasarnya target bisa juga dalam bentuk laba, tetapi akan kita konversi tetap dalam jumlah unit kalau mau dikaitkan dengan volume penjualan. Jadi pada akhirnya kita memerlukan jumlah penjualan dalam unit. Kita ke perencanaan keuangan. Analisis break-even point bersifat analitik dan belum menjadi rencana formal. Akan tetapi akan mempermudah pada waktu kita nanti menyusun anggaran atau RKAP di akhir tahun. Jadi penganggaran adalah formalisasi dari rencana keuangan. Analisisnya bisa dibantu dengan break even point. Tapi analisis break even point tersebut tidak akan menjadi rencana formal sebelum dituangkan dalam bentuk anggaran. Dalam konteks organisasi, direktur utama bertanggung jawab atas laba, direktur pemasaran bertanggung jawab atas pencapaian pendapatan, direktur produksi bertanggung jawab atas biaya produksi. Pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba. Tentu ada biaya yang lain, tapi tidak kita gambarkan, hanya untuk kesederhanaan saja. Kita sampai pada catatan akhir. Jadi, sekali lagi analisis break-even point bersifat sebagai alat bantu sebelum analisis formal disusun. Nah, dalam analisis break-even point ada asumsi bahwa biaya dapat dibagi ke dalam biaya tetap, biaya variabel, dan kapasitas produksi diketahui dengan baik. Untuk menyusun rencana formal, maka perusahaan tetap memerlukan penyusunan anggaran. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.